Selamat hari Minggu yang diberkati. Amin. Seperti biasa katakan bersama saya orang yang paling disayang sama Tuhan. Saya orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Lihat kiri kanan, depan belakang, katakan kepada mereka, kamu juga. Amin. Hari ini kita sama-sama belajar bagaimana seharusnya orang benar hidup. Dan subtema hari ini kita akan belajar beberapa minggu ke depan bagaimana seharusnya orang benar hidup. Hari ini kita akan sama-sama belajar, saudara harus memiliki keberanian untuk datang menghampiri Allah. Amin. Semakin kamu datang, kamu semakin sehat, kamu semakin diberkati dalam segala sesuatu. Ingat baik-baik, saudara dan saya tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat, tetapi hidup di bawah kasih karunia. Saudara dan saya bukan pelayan-pelayan dari suatu perjanjian lama, yang terdiri dari hukum yang tertulis, hukum Taurat, yang memimpin orang kepada penghukuman dan kematian. Tetapi saudara dan saya adalah pelayan-pelayan dari suatu perjanjian yang baru. Amin. Yang terdiri dari roh, kasih karunia, yang pelayanannya memimpin orang kepada pembenaran dan kehidupan. Mungkin dulu saudara tidak memiliki keberanian. Mungkin dulu di masa lalu, saudara tidak memiliki keberanian untuk datang menghampiri dan berdiri di hadapan Allah yang kudus. Karena mungkin dulu saudara ada di bawah pelayanan perjanjian lama yang terdiri dari hukum Taurat. Ingat baik-baik, sebelum Allah memberikan 10 hukum Taurat, Allah berkata kepada Musa, kasih tahu sama bangsa Israel, jangan mendekat. Betul? Jangan mendekat. Kamu mendekat, kamu mati. Karena Allah adalah Allah yang kudus. Semua orang berdosa ketika mendekat kepada Allah yang kudus, dia mati. Itu sebabnya saudara tidak memiliki keberanian untuk datang mendekat, menghampiri Allah yang kudus. Tetapi kalau saudara hari ini berani, memiliki keberanian untuk datang berdiri di hadapan Allah yang kudus, karena saudara ada di bawah pelayanan perjanjian baru. Kamu tahu kebenaran, kebenaran itu yang memerdekakan kamu. Dia diserahkan karena pelanggaran kita, dia dibangkitkan sebagai pembenaran kita. Dia yang tidak berdosa telah dibuat menjadi dosa karena kita, supaya kita dibenarkan di hadapan Allah. Jadi hari ini ketika kamu tahu kebenarannya, saudara bukan lagi orang berdosa, tapi orang yang benar. Saudara memiliki keberanian untuk datang berdiri di hadapan Allah. Semakin kamu datang, semakin sehat, semakin kuat, semakin diberkati dalam segala sesuatu. Itu sebabnya miliki keberanian untuk terus datang. Alkitab berkata, mereka yang menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa. Terus datang. Bilang sama kiri kanan saudara, terus datang kepada Allah. Saudara semakin sehat, semakin hidup, semakin diberkati. Tetapi orang-orang yang masih hidup dalam pelayanan perjanjian lama, mereka tidak memiliki keberanian untuk datang. Ketika mereka tidak memiliki keberanian untuk datang, semakin menjauh, apa yang terjadi sama mereka? Kematian semakin bermanifestasi dalam kehidupan mereka. Kalau saudara perhatikan baik-baik, ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa di Taman Eden, apa yang terjadi sama mereka? Ketika mereka jatuh dalam dosa di Taman Eden, karena mereka makan buah dari pohon pengetahuan yang baik, yang jahat, yang merupakan gambaran tentang hukum Taurat. Apa yang terjadi sama Adam dan Hawa? Alkitab berkata, lalu terbukalah mata mereka dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Sesudah itu apa terjadi? Waktu mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah di Taman Eden. Waktu mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah, mereka ketakutan. Terus mereka bersembunyi. Mereka tidak berani datang berdiri, tapi mereka bersembunyi. Mereka semakin jauh dengan Tuhan. Padahal biasanya mereka berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Tetapi ketika mereka jatuh dalam dosa, perhatikan baik-baik. Jadi waktu pertama kali manusia jatuh dalam dosa, manusia terhilang. Ketakutan datang dalam kehidupan manusia. Dan ketakutan yang berkepanjangan bisa menyebabkan orang stres, depresi. Dan banyak dokter yang mengatakan bahwa stres dan depresi merupakan sumber dari berbagai macam penyakit. Betul? Jadi
Apa yang menyebabkan orang stres dan depresi? Ketakutan. Jadi akar dari stres dan depresi adalah ketakutan. Tidak ada yang bisa orang perbuat lebih banyak ketika orang mengalami ketakutan yang berkepanjangan, yang berkelebihan. Kalau mereka pergi ke medis paling dikasih obat penenang, dan kalau dikonsumsi dalam jangka waktu yang panjang, orang ini menjadi ketergantungan. Ini yang terjadi. Jadi akar dari stres dan depresi adalah ketakutan. Akarnya adalah ketakutan. Enggak banyak orang bisa lakukan ketika orang ketakutan. Itu sebabnya Alkitab berkata, tidak lagi ada penghukuman buat orang-orang yang ada dalam Kristus Yesus. Tidak lagi ada penghukuman buat orang-orang yang ada dalam Kristus Yesus. Bilang sama kiri kanan saudara, tidak lagi ada penghukuman. Jangan takut. Amin. Allah memberikan kepada saudara, dan saya bukan roh ketakutan. Itu sebabnya jangan takut. Kenapa tampangnya masih takut? Tidak lagi ada penghukuman buat orang-orang yang ada dalam Kristus Yesus. Mungkin saudara berpikir, kenapa Allah berubah menjadi Allah yang begitu lembek dalam perjanjian baru? Tidak. Tidak lagi ada penghukuman, karena Allah sudah menghukum semua dosamu di tubuhnya Yesus. Kalau Allah sudah menghukum semua dosamu di tubuhnya Yesus, Allah tidak bisa lagi menghukum dosamu di tubuhmu. Prinsip double jeopardy. Sebuah kesalahan, sebuah dosa tidak bisa dihukum dua kali. Kalau Allah sudah menghukum dosamu di tubuh Yesus, Allah tidak bisa lagi menghukum dosamu untuk yang kedua kali di tubuhmu. Kalau Allah melakukan demikian, artinya Allah adalah Allah yang tidak adil. Dia sudah hukum semua dosamu di tubuh Yesus, itu sebabnya dia tidak bisa lagi hukum dosamu di tubuhmu lagi. Itu sebabnya Alkitab berkata, tidak lagi ada penghukuman buat orang-orang yang ada dalam Kristus Yesus. Tapi banyak orang percaya yang tidak tahu kebenaran ini, sehingga banyak orang Kristen yang masih hidup dalam penghukuman, perasaan bersalah, dan ketakutan. Saya mau kasih tahu sama saudara, penghukuman, condemnation, perasaan bersalah, bisa merampok damai sejahteramu. Penghukuman, condemnation, perasaan bersalah bisa merampok kesehatanmu. Bisa merampok hubunganmu. Bahkan dengan Allah. Ingat, waktu Adam jatuh dalam dosa, dia ketakutan. Dia merasa bersalah. Apa yang terjadi? Dia bersembunyi. Dia gak berani lagi datang kepada Allah. Hubungannya dengan Allah dirampok. Karena apa? Karena condemnation. Karena perasaan bersalah. Karena ketakutan. Banyak orang Kristen yang masih hidup dalam penghukuman, perasaan bersalah, condemnation, karena mereka tidak tahu kebenaran. Tapi saya punya kabar baik buat saudara. Waktu saudara menempatkan dirimu di bawah firman kasih karunia bisa memerdekakan kamu. Dari condemnation, dari perasaan bersalah, dari penghukuman. Kamu tahu kebenaran, semua dosamu sudah diampuni. Tidak lagi ada penghukuman, kamu hidup sebagai orang yang benar. Kebenaran ini memerdekakan kamu. Kamu tetap memiliki keberanian untuk datang menghampiri Bapa di surga. Amin. Jadi hiduplah sebagai orang yang benar. Bilang sama kiri kanan saudara, hidup sebagai orang benar. Bagaimana caranya saudara hidup sebagai orang benar? Lihat Abraham, bapamu, bapak kita semua. Abraham adalah orang yang dibenarkan karena iman. Alkitab menceritakan satu malam Allah menampakkan diri kepada Abraham dalam mimpinya. Allah membawa Abraham keluar dari kemahnya. Kemudian Allah berkata, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya. Kata menghitung di sini dalam bahasa aslinya adalah safar. Yang artinya apa? To tell the story. To recount the story. Allah menyuruh Abraham melihat ke langit. Lihat ke langit. Tolong kamu ceritakan. Mazmur berkata, langit menceritakan kemuliaan Allah dan pekerjaan tangannya. Allah menaruh cerita di langit. Ada cerita melalui bintang-bintang di sana. Allah menaruh cerita. Dulu gak ada Alkitab. Allah menaruh cerita di langit. Dengan mempergunakan bintang-bintang. Ada cerita apa di sana? Ada cerita tentang Yesus. Dalam suratnya Paulus menulis kepada jemaat di Galatia.
Allah yang membenarkan orang bukan Yahudi karena iman telah memberitakan Injil kepada Abraham. Oleh engkau semua bangsa di bumi ini akan diberkati. Allah menaruh Injil, menaruh cerita tentang Yesus di sana. Sejak Yesus lahir sampai Yesus mati. Tetapi dunia memutarbalikkan. Memakai cerita-cerita yang Allah taruh di langit bintang-bintang menjadi horoskop. Ramalan bintang-bintang. Rasi bintang yang pertama adalah Virgo. Itu versi dunia. Tapi sesungguhnya versinya Tuhan, the virgin and the baby. Yesus lahir dari seorang perawan. Rasi yang terakhir adalah kalau orang dunia berkata, Leo. Betul? Tapi rasi yang terakhir itu adalah singa dari Yehuda. Bagaimana Yesus mati, dia menang. Singa dari Yehuda. Sejak Yesus lahir sampai Yesus mati. Tuhan taruh cerita Injil di sana. Dan Alkitab berkata, lalu percayalah Abraham, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Abraham percaya Injil, percaya cerita tentang Yesus, percaya semua pekerjaan yang Yesus lakukan, yang Allah taruh di langit. Dia percaya, Alkitab berkata, lalu percayalah Abraham, maka hal itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Saudara dan saya percaya Injil yang sama, maka saudara dan saya juga diperhitungkan sebagai kebenaran. Saudara dan saya adalah orang yang benar. Hiduplah sebagai orang yang benar. Lihat Abraham, bagaimana Abraham hidup. Karena Abraham adalah orang yang dibenarkan karena iman. Kita akan sama-sama belajar dari Abraham. Bagaimana caranya Abraham hidup? Kejadian pasal 18 ayat 1 sampai dengan 2. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbantin di Mamre. Sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya, menyongsong mereka, lalu sujudlah ia sampai ke tanah. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbantin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Dia melihat Tuhan. Waktu panas terik, perhatikan baik-baik. Waktu panas terik, apa yang Abraham lakukan? Dia duduk. Amin. Kemudian dia melihat Tuhan. Duduk melihat Tuhan. Waktu saudara melalui situasi yang sulit, panas terik, ada banyak masalah, ada banyak tantangan, ada banyak pergumulan, apa yang kamu harus lakukan? Duduk. Lihat Yesus dalam firman-Nya. Amin. Jangan berlari ke sana, berlari ke sini. Enggak. Lihat Abraham, bapamu, orang yang dibenarkan karena iman. Waktu panas terik, waktu ada begitu banyak masalah, waktu saudara menganggap saya melalui situasi yang sulit, apa yang harus kamu lakukan? Duduk, lihat Tuhan. Amin. Duduk, buka Alkitabmu, lihat Yesus di dalamnya. Apa yang terjadi dengan Abraham waktu dia melihat Yesus? Dalam cerita ini, waktu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham, kira-kira umur Abraham 99 tahun. Ketika Tuhan menampakkan diri dalam cerita ini, umur Abraham 99 tahun. Ada sesuatu yang menarik yang terjadi sama seorang laki-laki yang berumur 99 tahun. Waktu dia melihat Yesus, apa yang terjadi? Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka, lalu sujudlah ia sampai ke tanah. Enggak mudah untuk seseorang yang berumur 99 tahun, dari duduk, berlari, kemudian sujud. Sulit loh. Duduk, berdiri, berlari, kemudian sujud. 99 tahun, dari duduk, berdiri, dia harus mau berlari, harus. Mau sujud, aduh, tar dulu. 99 tahun. Duduk,
bangun, berlari, sujud, tersungkur di kaki Tuhan. Ini yang terjadi kalau saudara dan saya selalu duduk melihat Yesus. Menanti-nantikan Tuhan. Amin. Yesaya berkata, orang-orang muda lesu dan lelah. Taruna-taruna menjadi tersandung. Tapi orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia mendapat kekuatan yang baru. Sumpama Raja Wali, dia naik terbang dengan kekuatan sayapnya, dia berlari, dia tidak menjadi lesu, dia berjalan, tidak menjadi lelah. Selalu melihat Yesus dalam firman. Bilang sama kiri kanan, selalu melihat Yesus dalam firman. Duduk, selalu melihat Yesus dalam firman. Ini luar biasa. Ini yang pertama yang selalu saya tekankan sama saudara. Duduk, lihat Yesus dalam firman, kamu mendapat kekuatan baru. Dalam situasi apapun, panas, terik, hujan, badai, situasi nggak bagus. Lihat Yesus, kamu mendapat kekuatan baru. Amin. Kemudian mereka duduk makan. Kalau saudara baca terus ayatnya, mereka duduk makan. Sarah memasak di dapur. Di saat itulah Allah berkata kepada Abraham, tahun depan aku kembali, aku akan menjumpai kamu, kamu sudah memiliki seorang anak laki-laki. Kemudian Sarah tertawa di dapur. Kemudian Tuhan berkata, adakah sesuatu yang mustahil buat Tuhan? Adakah sesuatu yang mustahil buat Tuhan? Kemudian setelah mereka makan, mereka pergi ke Sodom. Tuhan dan kedua malaikatnya pergi ke Sodom. Memang tujuan mereka adalah pergi ke Sodom. Tapi Tuhan pengen mampir ke rumah Abraham. Karena di hatinya Tuhan, adakah sesuatu yang harus aku sembunyikan kepada Abraham tentang apa yang aku memperbuat sama Sodom? Allah mampir ke sana. Kemudian Allah menceritakan keluh kesah orang banyak tentang Sodom dan Gomora kepada Abraham. Kemudian Abraham bilang begini, ayat 22. Lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom. Tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Abraham datang mendekat dan berkata, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ, kedua malaikat Tuhan, dan berjalan ke Sodom. Tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Miliki keberanian untuk berdiri di hadapan Tuhan. Ada yang bilang amin. Amin, kamu orang benar. Abraham datang mendekat dan berkata, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Siapa yang dimaksud dengan orang benar di sini? Apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang? Siapa yang dimaksud dengan orang benar di sini? Lot. Ingat tujuan mereka pergi ke Sodom. Siapa yang tinggal di Sodom di sana? Lot. Lot adalah keponakannya Abraham. Waktu Lot tinggal bersama-sama dengan Abraham, Lot bikin banyak masalah sama Abraham. Itu sebabnya Abraham harus memisahkan diri dari Lot. Dan Abraham tetap memiliki hati untuk Lot. Alkitab Perjanjian Baru, saudara, mengatakan Lot adalah orang benar. Lot adalah orang benar. Tapi Lot merupakan contoh orang benar yang dikalahkan. Abraham adalah orang benar yang berkemenangan. Saudara mau pilih yang mana? Saudara orang benar, kamu mau pilih yang mana? Mau jadi orang benar yang sama seperti Lot, orang benar yang dikalahkan, atau mau jadi orang benar yang sama seperti Abraham? Bergaul dengan Allah, duduk makan dengan Allah, dan tidak ada yang tersembunyi antara Allah dengan Abraham. Saudara mau jadi yang mana? Saudara pilih. Tentunya mau menjadi sama seperti Abraham. Orang benar yang berkemenangan. Ayat yang ke-24, 25. Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu dan tidakkah engkau mengampuninya karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya itu? Jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik. Sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya yang demikian daripadamu. Masakah hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil? Kalau saudara perhatikan baik-baik perkataannya Abraham. Abraham bukan hanya berani berdiri mendekat, tapi dia berani negosiasi sama Tuhan.
Apakah engkau akan membinasakan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian. Membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik. Sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya yang demikian daripadamu. Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil? Betapa beraninya Abraham. Miliki keberanian. Apakah engkau akan membinasakan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Bagaimana kalau ada 50 orang benar di sana? Apa jawab Tuhan? Kalau ada 50 orang benar di sana, aku akan menyelamatkan semuanya. Kemudian Abraham tawar lagi, bagaimana kalau 40, bagaimana kalau 30, bagaimana kalau 20. Kalau ada 40, 30, 20 orang benar di sana, aku akan selamatkan semuanya. Oke, yang terakhir Tuhan, bagaimana kalau ada 10? Kalau ada 10 di sana, aku tidak akan membinasakan mereka. Kemudian Tuhan pergi. Perhatikan baik-baik, selama Abraham minta sama Tuhan, Tuhan kasih. Bagaimana 50? Aku selamatin kalau ada 50. Bagaimana dengan 40? Aku selamatin kalau ada 40. Bagaimana 30 Tuhan? 20. Aku selamatin kalau ada 30, 20 orang benar. Aku selamatin semuanya. Bagaimana kalau ada 10 Tuhan? Karena ada 10 orang benar di sana. Aku akan selamatin semuanya. Aku tidak akan membinasakan. Sayangnya Abraham stop di 10. Bukan Tuhan yang stop, Abraham yang stop. Kalau saja Abraham berkata, bagaimana kalau ada 1 orang benar di sana Tuhan? Tuhan pasti kasih. Amin. Jangan pernah stop minta. Jangan pernah stop minta. Waktu Tuhan memberikan makan 5.000 orang, Alkitab berkata, semua makan sampai kenyang. Semua makan sampai kenyang. Jadi selama mereka masih lapar, supply terus mengalir. Tuhan terus kasih. Tuhan terus kasih. Betul? Ketika semuanya sudah kenyang, supply stop. Dan masih sisa 12 bakul lagi. Allahmu sanggup memberkatimu. Amin. Bukan hanya saudara berkecukupan, tapi kamu berkelimpahan dalam berbagai-bagai kebajikan. Yang percaya boleh bilang amin. Allah sanggup memberkati saudara lebih daripada apa yang kamu butuhkan. Jangan pernah stop minta. Terus minta. Tuhan senang. Kamu kosong. Dia berkelimpahan, berkelebihan dalam segala kebajikan. Jangan pernah membatasi Tuhan. Manusia suka membatasi Tuhan. Tuhan tidak terbatas. Minta. Amin. Kejadian 19 ayat 29. Demikianlah pada waktu Allah memusnahkan kota-kota di lembah Yordan dan menunggang balikan kota-kota kediaman Lot, maka Allah ingat kepada Abraham, lalu dikeluarkannyalah Lot dari tengah-tengah tempat yang ditunggang balikan itu. Demikianlah pada waktu Allah memusnahkan kota-kota di lembah Yordan dan menunggang balikan kota-kota kediaman Lot, maka Allah ingat kepada Abraham. Allah ingat kepada Abraham. Apa yang Allah ingat dari Abraham? Waktu Abraham datang menghampiri Allah. Apakah engkau akan membinasakan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Jauhlah kiranya daripadamu untuk membinasakan orang benar bersama-sama orang fasik. Engkau hakim dunia yang adil. Jauhlah kiranya. Allah ingat kepada Abraham. Itu sebabnya Allah mengeluarkan Lot dari tengah-tengah tempat yang ditunggang balikan itu. Allah ingat kepada Abraham. Apakah engkau akan membinasakan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Dan saya percaya Allah berkata, tidak. Dan Allah ingat waktu dia tunggang balikin Sodom dan Gomora, Allah ingat kepada Abraham. Itu sebabnya dia selamatkan Lot, orang benar itu. Jadi saya percaya, sebelum hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu kata Alkitab. Sebelum datangnya hari pembalasan Tuhan. Hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Saya percaya sebelum itu semua terjadi, Tuhan akan menyelamatkan semua orang benar, gerejanya, saudara dan saya sebelum hari Tuhan yang besar dahsyat terjadi. Kenapa? Karena Tuhan tidak bisa membinasakan orang benar bersama-sama dengan orang fasik. Saya percaya sebelum hari Tuhan yang besar dahsyat itu terjadi, sebelum hari pembalasan Tuhan, Alkitab berkata, dia muncul di awan-awan, semua orang benar. Ada yang bilang amin.
Saudara orang benar, semua gerejanya, semua orang yang percaya akan diubahkan dengan tubuh kemuliaan, naik, diam di surga untuk selama-lamanya. Karena Tuhan tidak pernah bisa membinasakan orang benar bersama-sama dengan orang fasik. Kabar baik? Yes. Kamu pasti diangkat naik. Tuhan tidak bisa membinasakan orang benar bersama-sama dengan orang fasik. Nah setelah itu, perhatikan baik-baik, Abraham tinggal di Gerar. Raja Gerar hari itu bernama Abimelek. Dan ketika Abimelek melihat Sarah, Abimelek mengambil Sarah. Tapi Tuhan datang sekali lagi dalam mimpinya Abimelek pada suatu malam dan berkata, Abimelek, kembalikan istri orang itu. Sebab dia sudah bersuami. Kalau kamu kembalikan, kamu hidup. Kalau kamu tidak kembalikan, kamu mati. Kamu beserta semua orang yang ada dalam istanamu mati. Kejadian pasal 20 ayat yang ke-7. Jadi sekarang kembalikanlah istri orang itu. Sebab dia seorang nabi. Ia akan berdoa untuk engkau, maka engkau tetap hidup. Tetapi jika engkau tidak mengembalikan dia, ketahuilah, engkau pasti mati. Engkau dan semua orang yang bersama-sama dengan engkau. Tuhan menegaskan sekali lagi kepada Abimelek, jadi sekarang kembalikanlah istri orang itu. Sebab dia seorang nabi. Ia akan berdoa untuk engkau, maka engkau akan tetap hidup. Tapi jika engkau tidak mengembalikan dia, ketahuilah engkau pasti mati. Tuhan mengancam Abimelek, engkau pasti mati. Sekarang pertanyaan saya, dalam hal ini, siapa yang salah? Siapa yang salah? Abraham yang salah. Kenapa? Karena waktu Abraham ketemu Abimelek, dia suka kepada Sarah dan dia tanya, dia siapa? Dia saudaraku. Dia takut. Memang kalau ditarik secara garis keturunan, memang Sarah masih hubungan saudara dengan Abraham. Jadi dia seperti kebanyakan orang Kristen saat ini, berdusta dengan hikmat. Ya, kita harus berhikmat lah. No. Bohong tetap bohong. Tapi dalam hal ini, jadi siapa yang salah? Abraham yang salah. Siapa yang ditegur Tuhan? Abimelek yang ditegur Tuhan. Why? Saya percaya ini ada hubungannya. Karena Abraham disebut orang benar. Dibenarkan bukan karena perbuatan, tapi dibenarkan karena iman. Tapi bukan berarti saudara bisa hidup seenak-enaknya. Tapi yang saya mau tekankan di sini adalah, kalau Tuhan membenarkan kamu, Tuhan gak main-main. Di hadapan dia, kamu betul-betul orang benar. Saya berkata demikian, bukan untuk memberi semangat sama saudara, ayo kita bohong rame-rame. Bukan. Saya memberikan tahu sama saudara, kamu betul-betul orang benar, supaya kamu memiliki keberanian datang. Amin. Ketika kamu datang, apa yang terjadi? Kamu hidup, kamu berkuasa. Berkuasa atas kebiasaan buruk, berkuasa atas dosa. Amin. Jadi gak main-main. Kalau Tuhan memperkatakan kamu orang benar, Tuhan gak main-main. Tuhan memandang kamu sebagai orang yang benar. Itu sebabnya Paulus berkata, sebab itu kami tidak lagi memandang orang lain menurut ukuran manusia. Kalau kami dulu pernah memandang Yesus, menilai Yesus menurut ukuran manusia, tetapi sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Kamu orang benar, kamu kan lagi orang berdosa. Miliki keberanian datang. Ayat 14. Kemudian Abimelek mengambil kambing domba dan lembu sapi, hamba laki-laki dan perempuan, lalu memberikan semuanya itu kepada Abraham. Sarah, istri Abraham, juga dikembalikannya kepadanya. Dan Abimelek berkata, negeriku ini terbuka untuk engkau, menetaplah di mana engkau suka. Lalu katanya kepada Sarah, telah kuberikan kepada saudaramu 1000 sikal perak, itulah bukti kesucianmu bagi semua orang yang bersama-sama dengan engkau. Maka dalam segala hal engkau dibenarkan. Lalu Abraham berdoa kepada Allah dan Allah menyembuhkan Abimelek dan istrinya dan budak-budaknya perempuan sehingga mereka melahirkan anak. Sebab tadinya Tuhan telah menutup kandungan setiap perempuan di istana Abimelek karena Sarah istri Abraham itu. Jadi perhatikan baik-baik kalau saudara baca secara keseluruhan perikop ini.
ada 3 kata yang pertama kali muncul dalam Alkitab. Kita tahu setiap kata yang muncul pertama kali dalam Alkitab ada arti yang signifikan yang Tuhan mau kasih tahu sama saudara. Kata yang pertama adalah nabi. Ini kata nabi yang pertama kali muncul. Jadi sekarang kembalikan istri orang itu sebab dia seorang nabi. Siapakah yang disebut seorang nabi sini? Abraham. Jadi ada seseorang yang tidak sempurna, nggak sempurna, tapi Allah menyebut dia sebagai seorang nabi. Nabi adalah perwakilan Allah. Kemudian kata yang kedua, jadi sekarang kembalikanlah istri orang itu sebab dia seorang nabi. Ia akan berdoa untuk engkau, maka engkau akan tetap hidup, tapi jika engkau tidak mengembalikan dia, ketahuilah engkau pasti mati. Engkau dan semua orang yang bersama-sama dengan engkau. Ini kata berdoa yang pertama kali muncul dalam Alkitab. Ada seorang yang tidak sempurna, dia berdoa untuk orang yang tidak sempurna. Abimelek dan semua orang yang ada dalam kerajaannya. Ayat yang ke-17. Lalu Abraham berdoa kepada Allah dan Allah menyembuhkan Abimelek dan istrinya dan budak-budaknya perempuan sehingga mereka melahirkan. Ini kata kesembuhan yang pertama kali muncul dalam Alkitab. Jadi perhatikan, ada orang yang tidak sempurna, tapi Allah menyebut dia sebagai nabi, juru bicara Allah. Ada orang yang tidak sempurna, dia mandul, dia tidak punya anak, tapi dia berdoa untuk orang yang tidak sempurna, juga mandul. Semua kandungan perempuan dalam kerajaan itu tertutup, tapi dia berdoa dan semuanya disembuhkan. Wow, ini pasti ada hubungannya dengan orang benar. Sekarang kebanyakan orang Kristen kalau mau minta didoakan dia lihat-lihat dulu orangnya. Saya harus tahu Pak orangnya Pak. Nanti transfer. Nanti transfer. Saya mau tanya sama saudara. Itu pelayanan perjanjian lama. Saudara kan bukan pelayan perjanjian lama. Saudara pelayanan perjanjian baru. Jangan lagi memiliki mental yang demikian. Ada yang bilang amin. Nanti transfer Pak. Kalau dia lagi kesulitan dalam ekonomi, nanti saya transfer bangkrut juga. Nanti dia sakit, saya transfer sakit lagi. No. Itu pelayan perjanjian lama. Dapatkah saudara berdoa untuk orang sakit, mengharapkan kesembuhan ketika saudara lagi sakit? Bisa. Ini contohnya. Dapatkah saudara berdoa untuk seseorang yang mengharapkan terobosan dalam ekonomi sedangkan saudara juga sedang mengalami kesulitan ekonomi? Bisa. Ini contohnya. Abraham bukan orang yang sempurna. Dia mandul, belum punya anak saat itu. Dan Tuhan suruh dia berdoa untuk Abimelek dan semua perempuan dalam kerajaan itu kandungannya tertutup. Mandul. Apakah perempuan-perempuan di sana, kamu berdoa untuk saya, kamu juga gak punya anak? Tidak. Tapi apa yang terjadi? Waktu Abraham berdoa, semua perempuan dalam kerajaan Abimelek kandungannya terbuka. Mereka bisa memiliki anak. Dan tidak lama kemudian Abraham, Sarah memiliki anak. Jadi ini semua ada hubungannya dengan orang benar. Kalau saudara mengharapkan orang yang sempurna mendoakan saudara, artinya tidak ada seorang pun yang layak mendoakan orang lain. Karena tidak ada orang yang sempurna. Itu sebabnya kamu harus tahu identitasmu dalam Tuhan hari ini. Itu sebabnya tadi saya katakan Paulus berkata, kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Kalau dulu kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Kalau kamu percaya Yesus, kamu orang benar. Dan Alkitab berkata, doa orang benar besar kuasanya. 2-3 orang berkumpul, engkau hadir. Kamu harus tahu kebenaran. Kebenaran itu yang memerdekakan kamu. Jadi hari ini, ingat baik-baik, hiduplah sebagai orang benar. Amin. Kalau saya minta doakan sama siapa saja. Kita doa sama-sama yuk. Tolong doain. Kenapa? Saya tidak menilai lagi seorang juga pun menurut ukuran Yang saya tahu firman Tuhan adalah 2-3 orang berkumpul, engkau hadir, engkau memberkati.
Kau menyembuhkan, kau memulihkan. Kehadiran Tuhan yang menyembuhkan, bukan orang ini yang menyembuhkan. Kehadiran Tuhan yang menyembuhkan. Kehadiran Tuhan yang memberkati. Amin. Jadi ingat baik-baik, kamu orang benar. Hiduplah sebagai orang benar. Yang pertama, miliki keberanian datang. Miliki keberanian datang. Jangan lagi tempatkan dirimu di bawah pelayanan perjanjian lama yang terdiri dari hukum Taurat. Yang memimpin kamu kepada penghukuman. Setiap kali salah dihukum, setiap kali salah dihukum, setiap kali salah dihukum. Apa yang terjadi? Ketika kamu berbuat salah, kamu ketakutan. Ketakutan. Hidup dalam penghukuman, condemnation, penghakiman. Ini merampok damai sukacita, saudara. Ini merampok kesehatanmu. Karena seperti tadi saya katakan, akar dari ketakutan, yang menyebabkan ketakutan, bisa menyebabkan depresi, stres, dan stres sumber dari segala macam penyakit. Itu sebabnya saya katakan, condemnation, penghukuman, perasaan bersalah, bisa merampok kesehatanmu. Bahkan bisa merampok hubunganmu dengan Tuhan. Kamu ketakutan, kamu gak berani datang. Kamu berpikir, Tuhan marah sama kamu. Kalau saya datang, Tuhan mau hukum saya. No, ini semua kebohongan. Itu sebabnya betapa pentingnya kamu terus mendengar firman kasih karunia. Kamu tahu kebenaran? Kebenaran ini memerdekakan kamu dari condemnation, dari penghukuman, dari perasaan bersalah. Kamu memiliki keberanian untuk datang. Lihat Abraham, dia bukan hanya memiliki keberanian untuk datang, tapi dia memiliki keberanian. Tuhan, masakan engkau hakim yang adil, mau menghukum orang benar bersama-sama dengan orang fasik. Abraham begitu kritis sama Tuhan. Dia terus minta sama Tuhan. Dan selama Abraham minta, Tuhan kasih, Tuhan kasih, Tuhan kasih, Tuhan kasih. Jadi jangan pernah membatasi Tuhan. Jadi miliki keberanian untuk datang menghampiri Tuhan. Semakin kamu datang, kamu semakin hidup. Kamu semakin berkuasa. Berkuasa atas kebiasaan buruk, berkuasa atas dosa. Kamu semakin sehat, kamu semakin diberkati dalam segala sesuatu. Berikan kemuliaan dan meriah bagi nama Yesus. Bilang sama kiri kanan saudara, hiduplah sebagai orang benar hidup. Oke, miliki keberanian. Datang menghampiri Tuhan setiap hari. Lihat Abraham. Hal yang pertama yang kita pelajari dari Abraham. Waktu panas terik. Panas terik. Saudara bisa bayangin. Panas terik. Dia duduk. Dia melihat Tuhan. 99 tahun. Enggak mudah untuk seorang 99 tahun. Dari posisi duduk. Berlari. Tersungkur. Enggak mudah. Tapi ini terjadi sama orang yang 99 tahun. Dia duduk waktu panas terik. Apapun masalah, tantangan, pergumulan dalam hidupmu. Ketika kamu merasa situasi yang begitu sulit dalam hidup. Duduk. Lihat Yesus dalam firman. Kamu akan mendapat kekuatan yang baru. Kamu dapat kekuatan yang baru. Amin. Kamu berlari. Tidak menjadi lesu, kamu berjalan tidak menjadi lelah, kamu berlari makin lama makin kuat. Sumpah Raja Wali, kamu naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Selalu datang dan melihat Yesus. Amin. Betapa kami bersyukur Tuhan. Buat karya yang besar yang telah Engkau kerjakan melalui anakmu. Anakmu sudah menyucikan kami dari dosa. Dan kau membangkitkan anakmu pada hari yang ketiga sebagai pembenaran kami. Betapa kami bersyukur hari ini kami bukan lagi orang berdosa, tapi kami orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Dan engkau tidak main-main ketika engkau memberikan identitas yang baru ini. Itu sebabnya Paulus berkata, kami tidak lagi memandang seorang pun menurut ukuran manusia. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Itu sebabnya hari ini Tuhan, kami ingin memberikan kemuliaan kepada apa yang sudah Engkau kerjakan, menjadikan kami orang benar, dengan memiliki keberanian untuk terus datang, berdiri di hadapan-Mu Tuhan. Seperti Abraham, terus melihat, terus berani datang.
Maka kami percaya kami semua memiliki kekuatan yang baru. Sekalipun dunia semakin lama semakin buruk, panas terik, semakin gelap. Tapi kami tetap punya kekuatan untuk berlari. Untuk melakukan apa yang orang tidak bisa lakukan secara alamiah. Tapi kami sanggup melakukan, kami terbang seperti Raja Wali, dengan kekuatan sayapnya kami berlari, tidak menjadi lesu, kami berjalan, kami tidak menjadi lelah. Dan Kau begitu mengasihi kami Tuhan. Kami percaya sebagai orang benar, tidak ada satu apapun yang tersembunyi bagi kami Tuhan. Tidak ada satupun yang tersembunyi. Kau menyingkapkan semua rahasia-rahasiamu kepada kami Tuhan. Dan ketika kami menghadapi dunia ini, kami tahu apa janjimu. Kami memiliki keberanian untuk datang, menagih janjimu Tuhan. Apakah Engkau akan membinasakan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Apakah Engkau akan membiarkan orang benar mengalami kesulitan bersama-sama dengan orang fasik? Apakah Engkau membiarkan orang benar mengalami penderitaan bersama-sama dengan orang fasik? Kami memiliki keberanian untuk datang bernegosiasi dengan Engkau Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Engkau selalu membedakan kami dengan orang-orang dunia ini. Kami berharga di mata-Mu Tuhan. Itu sebabnya kami selalu berkumpul di tempat ini setiap hari Minggu. Kami menanti-nantikan Tuhan, kami melihat Tuhan, kami percaya ada corporate anointing. 2-3 orang berkumpul, Engkau hadir. Menyembuhkan kami, memberkati kami. Menjawab, mengisi semua kekosongan dalam hidup kami Tuhan. Karena yang berkumpul di sini semuanya adalah orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Bukan pendeta yang menyembuhkan. Bukan manusia yang menyembuhkan. Tapi kami tahu janjimu Tuhan. 2-3 orang berkumpul, Engkau hadir. Kehadiranmu yang menyembuhkan kami. Kehadiranmu yang memberkati kami. Kehadiranmu Tuhan. Yang mengubahkan kami. Membawa kami dari satu kemuliaan kepada kemuliaan. Sehingga pada akhirnya kami menjadi serupa dengan gambar-Mu dan melalui hidup kami, nama-Mu Tuhan yang dipermuliakan. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian hanya bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Semua orang benar yang percaya sama-sama kita katakan amin, amin.